kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu akan takut kepadanya. Oleh karena itu, di zaman sekarang orang disibuk dengan corona, orang takut dengan corona. Saudara-saudara, sampai ada orang yang menfitnah, pejabat-pejabat pemerintah menfitnah. Mereka mengatakan di televisi, di media-media sosial, bahwasannya ini virus mematikan. Betul, tetapi yang bisa mematikan cuma Allah. Saudara-saudara, mati itu enggak harus nunggu kamu kena corona. Mati itu enggak nunggu harus kamu kena terjangkit corona. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wala yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Kalau malaikat maut sudah datang menjemput, ingin menyambut nyawamu, tidak akan bisa dipaksa, tidak bisa juga kita tolak. Oleh karenanya, jangan sibuk dengan corona, takut hanya kepada Allah. Oleh karena itu, kalian anak-anak muda, kalian orang-orang muslim, kalian pecintanya Nabi Muhammad, andaikan ada orang-orang di luar sana menfitnah tabligh akbar sebagai sumber daripada virus corona, maka sampaikan, kami pecinta Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan tabligh akbar apapun yang terjadi. Saudara-saudara, jangan cuma diancam dengan corona, tabligh akbar sepi. Jangan cuma diancam dengan corona, panitia takut diancam sama polisi. Kau bilang sama polisi, yang ngasih kehidupan Allah, yang ngasih mati Allah, bukan polisi. Oleh karena itu, kalau saya ceramah, terus saya dapat kabar panitia diancam sama polisi, polisinya suruh ngomong sama saya mau tanya sama kamu semua, yang ngasih kita kehidupan siapa? Yang ngasih kita makan siapa? Yang ngasih kita kehidupan siapa? Yang bisa cabut nyawa kita siapa? Yang maha hidup siapa? Kok takut sama pemerintah kamu? Saya punya tabligh akbar di daerah Bogor, di daerah Sukabumi, di daerah Jawa Barat, banyak diliburkan. Bukan saya cari amplop, tidak, tapi saya ingin hanya menyampaikan daripada risalah Nabi Muhammad. Sekarang panitia pada takut semua diancam sama polisi. Ini tadi panitia yang malam ini ngundang saya ceramah, suruh cepat, jangan lama-lama, nggak boleh lewat dari jam 12. Hei, siapa yang pengen ngadang saya? Siapa yang pengen bubarkan tabligh akbar? Demi Allah, ketemu dengan saya antar duel 1 lawan 1 dengan saya. Seenaknya saja. Orang tabligh akbar pengen dengarkan ilmu, betul? Orang tabligh akbar pengen dengarkan maulid, betul? Kok dia halang-halang? Masjid nggak boleh dibuka, sholat jamaah nggak boleh di masjid, sholat masjid, sholat Jumat nggak boleh di masjid. Nggak ada yang berhak melarang manusia itu datang ke masjid, nggak ada. Siapapun orang yang nggak boleh. Masjid itu milik siapa? Milik siapa? Masjid milik siapa? Masjid milik siapa? Untuk ibadah kepada siapa? Untuk sujud kepada siapa? Berhak tidak makhluk melarang kita untuk datang menyembah Allah. Berhak tidak pemerintah melarang kita untuk nyembah kepada Rasulullah, untuk taat kepada aturan Rasulullah. Saudara-saudara, jangan ditakuti dengan corona. Sampaikan kamu kepada mereka, Pak polisi, walaupun corona kena kepada saya, yang penting saya hadir di majelis ilmu, taat ibadah kepada Allah, saya ikhlas. Saya mati walaupun kena corona dalam keadaan husnul khatimah. Betul? Betul? Kamu tanya, takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Corona itu akan hilang kalau kita taat sama Allah. Betul? Corona itu akan sirna kalau kita takut kepada Allah. Betul? Justru kalau datang musibah, datang bencana, harusnya datang kepada Allah, harus mengadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Walaupun kamu pakai masker 1000 lapis, sholat ditinggalkan, maksiat dikerjakan, masjid ditutup, tabligh akbar ditutup, konseran dibuka, bar dibuka, hotel dibuka, pelacuran dibiarkan, gak bakal minggat itu corona, makin betah di Indonesia, saudara. Oleh karena itu, kalau pengen tutup masjid, tutup semua tempat pelacuran dan maksiat di Indonesia. Betul? 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 Itu aparat sogoan itu.
Tahu aparat sogoan kamu? Yang sukanya nilang gitu. Gak ada apa-apa nilang. Suka datang sama ulama, nanti ditangkap. Ini gak boleh nih rame-rame, harus izin. Orang bikin acara yang lain aja gak perlu izin. Masa tablik akbar keagamaan Islam harus izin? Betul? 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 Justru hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu di tablik akbar ini, kita doakan semua saudara kita mudah-mudahan aman dari corona. Betul? Malah kita dihadang, diancam. Kira-kira yang ngancam goblok apa bego? Goblok apa bego? Dua-duanya sama. Bego dengan gob, bego dengan gob. Makanya saudara-saudara, saya ini paling kesel. Mau ceramah terus dibilang jangan malam-malam ya, nanti ini takut begini, takut begitu. Yang punya takdir kamu, yang punya kuasa kamu. Saudara-saudara, udah jangan ditipu-tipu udah. Mau mati semuanya kita dalam keadaan ini kena corona, mati dalam keadaan mengingat Nabi Muhammad. Betul? Mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Betul? Kira-kira kalau kita baca sholawat terus ada corona kena ke kita, kita mati, kira-kira mau apa tidak? Mau apa tidak? Daripada di rumah ibadah kagak, tablik akbar kagak, taunya cuma pencitraan doang. Oleh karena itu saudara-saudara, wasiat saya, dengarkan, walaupun dihadang majelis gak boleh berdiri. Pesan saya punya guru, idola kita bersama, Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Beliau mengatakan, jangan jadikan corona sebagai penghalang antara kamu dengan ilmu. Jangan jadikan corona sebagai sebab penghalang kamu untuk memuji Nabi Muhammad. Tetapi sampaikan kepada mereka, andaikan ada 1000 corona, andaikan ada 1 juta corona, andaikan ada jutaan corona di luar untuk menyerbu tablik akbar, menyerbu majelis-majelis taklim, sampaikan kepada corona, demi Allah kami tidak akan mundur walaupun 1 langkah. Saudara-saudara, harusnya begitu. Jangan sedikit-sedikit di sini belum kena virus corona, udah panitia nyedot, udah jangan ngadain tablik deh, nanti kena virus corona. Bukan virus corona, virus kampret yang ada. Betul? Betul? Tadi udah disebutkan sama Allah, orang yang takut kepada Allah di dunia akan diamankan di akhirat. Jangan takut kepada selain Allah. Penyakit yang bisa menyembuhkan Allah. Betul? Penyakit yang bisa ngilangin siapa? Yang bisa menyembuhkan siapa? Musibah yang bisa menghilangkan siapa? Beriman sama Allah. Beriman sama Allah. Percaya sama Allah. Yakin dengan Allah. Kok bisa digoyahkan kepercayaanmu dengan corona? Mau nukar Allah dengan corona? Udah. Oleh karena itu anak-anak muda, udah jangan takut dengan corona. Setuju? 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 Jangan mundur. Walaupun di sini di garis merahi sudah zona-zona corona. Udah. Mati hidup cuma 1 kali di dunia. Betul? 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 Kalau bisa nanti masjid-masjid yang mau ditutup sama polisi, lu datengin rame-rame 1 kampung, demo dia. Kalau dia maksa, lu perangin aja. Betul? Saya mau sholat pak, kalau di rumah saya nggak khusyuk, banyak orang di rumah, saya pengen ibadah sama Allah. Masjid itu baitun min buyutillah, rumah di antara rumah Allah. Gak berhak seorang pun menutup rumah Allah. Betul? Betul? Kalau kita lagi sulit, kita larinya ke rumah Allah. Untuk siapa kita sembah? Kepada siapa kita sujud? Kalau kita dilanda musibah, kepada siapa kita akan minta pertolongan? Kepada siapa kita menyerahkan segala sesuatu kita? Minta pertolongan kepada siapa? Minta pertolongan kepada siapa? Minta pengamanan kepada siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha menolong? Takbir. Orang sini kira-kira takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Jangan nanti tidak. Lu panitia datengin polisi, lu pada lari. Kampret berarti. Kalau panitia didatengin acara-acara habaib, acara asatid, ada tablik akbar, ada majelis-majelis ilmu, pengen dibubarin sama aparat,
Lu anak-anak muda bangun. Lu anak-anak muda jangan selengean, biar nggak jadi setan kamu. Jangan cuma taunya joget, baca maulid joget. Kamu anak-anak muda harus bangun untuk agamamu. Kau bela masjid, kau bela